Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya seorang guru membuat sebuah materi, tugas, kuis, serta absensi. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita masukkan dulu username dan passwordnya. Saya masukkan dulu username dan password saya. Kemudian kita klik login. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard e-learning Bapak Ibu sekalian ya. Nanti akan muncul beberapa mata pelajaran yang Bapak Ibu sedang ampus pada saat ini. Jadi bisa aja 1, 2, 3 atau bahkan 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah materi pada pembelajaran administrasi server dan jaringan di kelas 11. Jadi langkah pertama kita klik mapelnya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masukkan materi-materi per KD pada mata pelajaran Bapak Ibu guru, yang langkah pertama adalah Bapak Ibu harus klik tanda gerigi ini, kemudian kita hidupkan model ubahnya. Jadi ini wajib Bapak Ibu ya. Ini setiap kali ingin membuat, mengedit atau merubah apapun pada materi Bapak Ibu, jadi Bapak itu harus klik mode ubah ini. Oke. Yang pertama adalah saya akan membuat sebuah materi pada kompetensi dasar. Yang pertama, pada kesempatan ini saya akan buat KD-nya yang ini, menerapkan sistem operasi jaringan. Oke Bapak Ibu ya. Jadi kita masukkan yang ini. Kita buatkan judulnya dulu Bapak Ibu. Kita klik topiknya ini. Jadi kalau udah diubah nanti biasanya topik-topik ini akan berubah, ada tanda pensilnya. Jadi tujuan fungsinya untuk dieditnya, untuk mengeditnya. Jadi tidak ada saya copy tulisannya. Di sini saya kasih judul menerapkan sistem operasi jaringan. Kita enter Bapak Ibu ya. Nah akan berubah tulisannya seperti ini. Nah, untuk menambahkan sebuah materi Bapak Ibu tinggal diklik tulisan yang ini, tambahkan sebuah aktivitas. Jadi kita klik, nanti akan muncul beberapa tampilan seperti ini. Jadi di sini ada banyak pilihan, ada assessment atau dance, choice dan segala macamnya. Karena pada kesempatan kali ini saya akan buat sebuah materi, jadi saya pilih yang file. Kenapa saya pilih yang file? Karena saya ingin memasukkan materi yang ini. Nah, materi ini sudah saya buat jadi PDF supaya nanti filenya jadi lebih mudah diakses oleh anak-anak. Kalau anak-anaknya mau nanti mungkin nggak punya laptop, nggak punya komputer, hanya punya handphone, jadi ketika diunduh dia langsung bisa dibuka. Nah, sebelum kita masukkan sebuah file materinya Bapak Ibu, sebaiknya kita buat dulu labelnya. Label ini tujuannya buat tanda aja supaya nanti materi, tugas, kuis itu tersusun jadi rapih gitu. Jadi sebagai contoh saya klik label, terus kemudian saya klik tambah. Kita buat labelnya, nanti kita buat judulnya sesuai dengan materi yang akan kita upload. Atau mungkin Bapak Ibu nanti yang mau buat materi banyak, materi 1, materi 2, materi 3, jadi boleh saja. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan buat materinya 2. Jadi materi 1 pakai PDF, materi 2 pakai PowerPoint. Jadi biar nanti ada perbedaannya, Bapak Ibu bisa lihat nanti. Oke, yang pertama saya klik labelnya, saya buat labelnya, di sini tulisannya materi 01. Yang ini diabaikan ya semuanya, kemudian kita simpan dan kembali kursus. Nah, nanti akan muncul seperti Bapak Ibu. Nah, materi 01. Nah, sekarang kita tinggal masukkan materinya yang PDF tadi. Jadi kita klik file, kita tambah. Oke, kita tambah ya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal isikan judul materi yang Bapak Ibu mau
berikan ke anak. Jadi misalkan judulnya apa Bapak Ibu, misalkan contoh saya kasihkan saja modul 1, ya kan, sistem operasi jaringan. Jadi kita ubah aja di sini misalkan modul sistem operasi jaringan. Oke ya. Kemudian deskripsi ini Bapak Ibu boleh isi, boleh juga tidak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat sebuah perintah untuk anak-anak supaya anaknya mengerti apa maksudnya, Bapak Ibu boleh isikan di sini. Contoh misalkan saya ketikkan di sini, silahkan para siswa untuk mendownload, ya kan, mendownload materi di atas. Kemudian silahkan pelajari dan pahami di. Oke. Jadi kalau tulisan ini yang mau Bapak Ibu tampilkan, Bapak Ibu tinggal klik tampilkan aja. Nah, kembali ke bawahnya ini Bapak Ibu, inilah adalah tempat untuk meletakkan file yang Bapak Ibu mau lampirkan. Jadi di sini ada keterangan ya Bapak Ibu, ada ukurannya maksimum 500 MB. Tapi saran saya nggak usah sebesar ini juga. Nanti kasihan siswanya kalau mau mendownload file seukuran 500 MB. Jadi sebaiknya selayaknya saja lah Bapak Ibu ya. Mungkin 2 MB, 3 MB, 4 MB lah maksimal gitu. Jadi anak-anak nggak terlalu berat untuk mendownloadnya. Oke, kita coba lampirkan filenya. Kita choose filenya, kita cari filenya. Yang saya akan masukkan modul 1 ini berbentuk PDF, kemudian saya open, baru kita upload this file. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, ini muncul begini Bapak Ibu, nih modul 1. Nah, ke bawahnya ini tampilannya Bapak Ibu otomatis, nggak usah diatur aja supaya mudah, dibiarkan abaikan. Kemudian ini juga abaikan saja, pembatasan akses kita abaikan. Nah, aktivitas komplit ini Bapak Ibu tujuannya begini. Jadi materi atau modul yang kita lampirkan ini, kalau kita klik aktifkan, artinya Bapak Ibu boleh mengatur kapan kira-kira materi itu Bapak Ibu si para siswa itu dapat mendownloadnya. Jadi kalau bisa saja misalkan Bapak Ibu buatnya hari ini, kemudian nanti diaksesnya sama siswa pas tanggal 15-nya, tanggal 16. Jadi Bapak Ibu boleh atur misalkan besoknya atau lusanya gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak mau batasi waktunya, jadi kapan saja bisa download, ini tinggal dimatikan aja. Nah gini, jadi nggak diaktifkan, abaikan aja. Kemudian lanjut ke tag ini biarkan saja, competition juga biarkan saja, terus kita simpan dan tampilkan. Tunggu sebentar. Nah, akan muncul seperti Bapak Ibu, ya kan. Nanti kalau siswa ingin melihat atau mendownload materinya, dia tinggal klik download gini aja. Nanti dia akan disuruh untuk mendownload filenya. Jadi kalau kita kembalikan lagi Bapak Ibu ya, kita kembalikan ke tampilan awal tadi. Nah, ini materi 1, ini modulnya, ya kan. Kemudian tadi saya bilang saya mau memasukkan materi yang kedua. Materi yang kedua saya ini bentuknya PowerPoint Bapak Ibu. Jadi bentuknya PowerPoint yang seperti ini. Ini adalah materi saya, ya kan. Nah, ini PowerPoint. Jadi materinya tinggal kita upload aja. Jadi kita masuk ke learningnya, kita tambahkan di sini aja Bapak Ibu. Nah, kita tambahkan, kita file,
kita klik file, klik buku juga boleh. Kalau mau yang ini mau dilambangkan dalam bentuk folder, Bapak Ibu tinggal pilih yang folder juga gitu. Tapi kali ini saya mau buat label ya. Tapi sebelum kita upload modulnya, kita buat labelnya dulu. Jadi kita klik lagi buat label dulu. Kita klik label, kemudian kita buat ini judulnya materi 2, materi 02. Terus kita simpan. Jadi sebelum buat materi, buat label dulu Bapak Ibu supaya terlihat rapi. Jadi kita klik lagi tambahkan filenya, kita klik file, kita tambah labelnya, kita buat, kita masukkan materi. Misalkan ini materi saya kedua itu tadi adalah materinya adalah modul DHCP server. Dan sini juga boleh dibuat deskripsinya, boleh tidak. Jadi kita samakan seperti tadi aja ya. Jadi silahkan para siswa untuk mendownload materi di atas. Pelajari materi tersebut di rumah. Oke, kita klik tampilkan di sini. Kemudian kita klik choose. Kita cari filenya tadi. Ini materi Bapak Ibu ya, DHCP server PowerPoint Bapak Ibu. Kita klik open. Kita upload this file. Oke ya. Kalau PowerPoint karena ukurannya besar jaga lama Bapak Ibu. Kalau tadi kan PDF jadi cepat. Oke ya. Oke. Ini tampilannya dibiarkan. Ini juga kita biarkan. Nah, kalau yang pertama tadi aktivitasnya kita nonaktifkan, Bapak Ibu yang ini bisa diatur. Misalkan materi keduanya itu Bapak Ibu ingin aksesnya itu 2 hari kemudian. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja yang ini aktifkan. Kalau sekarang tanggal 13, kita buat 2 harinya, kita buat tanggal 15 misalkan. Kita simpan dan tampilkan. Nah, kita tampilkan. Nah, ini kita kembali ke sini, ke kategori ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini materi pertama, materi kedua. Jadi kalau kita lihat, kalau kita matikan modul ubahnya, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini materinya. Jadi nanti siswanya tinggal ambil ini materi 2, ini deskripsinya, siswanya tinggal klik. Nah, itu. Nah, sekarang kita mau lihat dari siswa. Kali ini dari tampilan gurunya, kita lihat dari tampilan siswanya. Jadi kita cek materi yang kita buat tadi itu, kalau tampilan di tampilan siswanya kira-kira seperti apa Bapak Ibu ya, kan gitu ya. E-learning kita buka browser baru. Kita masukkan username password siswa Bapak Ibu. Di sini username-nya, ini passwordnya. Kita coba klik masuk. Kita simpan aja apa. Nah, saya coba masuk ke siswa kita namanya Risma Octavia. Kita klik ya. Nanti muncul begini. Ini adalah mape-mape yang ada di kelasnya siswa kita ini, kelas 11 ini. Oke, tadi materinya adalah materi administrasi 9, kita klik. Jadi kalau materinya di mapelnya sudah dibuat materinya, nanti muncul seperti Bapak Ibu di siswanya tuh 0% begini. Kenapa 0%? Karena siswanya belum mengerjakan sama sekali. Jadi kita klik sini. Nah, ini muncul dari siswa. Jadi inilah tampilan materi yang kita buat tadi sebelum ini. Dari ini versi gurunya, ini versi siswanya. Jadi kalau siswanya nanti klik ini dulu Bapak Ibu, diklik ini. Checklist dulu sebelum download. Kita klik ini download.
modulnya. Nah, muncul kan Bapak Ibu, dia disuruh mendownload modul 1. Nah, tuh. Kemudian kita mau siswanya pengen download materi 2, kita checklist begini, kita download tuh ya Bapak Ibu kan, downloadnya ini itu Bapak Ibu. Jadi gampang kan Bapak Ibu ya. Jadi Pak, kalau kita lari ke dashboard siswanya nanti dia ada progres pengerjaannya. Nah, 100% Bapak Ibu. Kenapa? Cuman tugasnya karena cuman 2 baru materi aja, tugasnya belum ada, kuisnya juga belum ada. Jadi kalau siswanya sudah mendownload semua materi yang kasih oleh guru dari 100%. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini proses pembuatan materi untuk siswa di e-learning sekolah. Cukup mudah kan Bapak Ibu? Oke, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.